Oke. Baik, nah jadi seperti biasa gitu saya senang sekali mengambil materi-materi dari buatan orang luar gitu ya. Nah di sini banyak yang mesti dipelajarin. Ini nggak enak bukanya kalau pakai ini mah. Sebentar, bukanya mestinya pakai ini aja. Adobe Acrobat. Kayak gini. Ya. Jadi mengenai integrated marketing communication. Jadi kita modelnya stripping aja ya. Stripping itu artinya gini. Beberapa teori itu langsung dikebut di awal, terus langsung praktek gitu. Jadi nggak usah teori tiap pertemuan teori, males lah ya gitu ya. Jadi saya tuh berharap begini, maksudnya kan kalian ini udah semester 4 gitu, jadi kecerdasannya udah makin bertambah lah gitu ya. Udah makin pintar, terus kemudian juga udah makin boleh dibilang matang lah pengetahuannya. Udah bikin film sendiri gitu ya. Nih, saya minta yang lainnya kayak Ferdiansyah, ntar tolong jadi co-host ya kalau ada temen yang masuk, tolong ya, gitu ya. Gimana Pak? Saya Pak. Jadi co-host. Jadi kalau ada temen yang masuk tolong klaklikin juga nih kayak si Ahmad Fauzi juga gitu. Jadi kalau saya kelupaan belum joinin dia, kamu bisa joinin dia gitu. Jadi ada 3 nih, ada Dena, Ferdiansyah sama si siapa tadi tuh? Fauzi Oh Mirza. iya, benar, Fauzi Mirza. Ya, Ya ya udah Pak. ya. Baik Pak. Baik. Nah, jadi kita mulai tentang integrated marketing communication. Apa sih sebenarnya gitu kan ya integrated marketing communication? Sesuatu yang didengung-dengungkan, apa ya, dijadikan kayak semacam keilmuan. Ya kalau dibilang mendasar ya mendasar gitu. Sekarang jadi dasar. Kalau dulu sebenarnya fondasinya ini gitu itu adalah keilmuan-keilmuan lain. Sehingga kalau dulu misalnya orang nyebutnya, lo profesinya apa ya? Markom. Nah, ini coba tes nih Dena atau yang lain. Ada yang enter waiting room, coba tes diklik bisa nggak? Atau sama si Fauzi juga gitu. Nah, ini Fikri Amalia juga tolong diklik. Nah, itu saya ngelihat gitu ya bahwa sebetulnya kemampuan menyeluruh ini lo emang di tempat kerja mau nggak mau jadi kayak semacam apa ya keharusan. Kok gitu Pak? Iya. Kenapa begitu Pak? Karena sekarang orang eranya Superman gitu ya, dan itu menyakitkan sekali. Nah sekarang Superman-nya itu sendiri dibuatin kayak semacam petunjuk menjadi Superman gitu ya. Salah satu petunjuk menjadi Superman itu adalah menguasai integrated marketing communication. Nah, dalam karir apapun itu pasti berjenjang ya. Yang namanya analis, yang namanya perancang, yang namanya strategik gitu ya. Itu pasti levelnya ada di atas gitu. Padahal orang strategik ini kerjanya cuman apa? Kalau boleh dibilang decision maker gitu. Decision maker tuh bekerja berdasarkan apa? Ya berdasarkan bantuan anak buahnya lah. Jadi misalnya, wah saya mau mengambil keputusan tentang market pondok cabe, mau saya masukin apa enggak. Nah itu yang disuruh kerja mati-matian cari data tuh pasti anak buahnya gitu. Jadi misalnya kayak gini nih, pondok cabe mau diakuisisi sama seseorang yang kaya raya. Misalnya Crazy Rich Pondok Cabe, misalnya gitu ya. Nah terus Crazy Rich Pondok Cabe ini, dia punya power untuk melakukannya beli atau enggak gitu. Tapi penentu beli atau enggaknya itu kan pasti di belakangnya itu disusun sama berbagai macam data gitu ya. Berbagai macam untung rugi, berbagai macam boleh dibilang pro dan kontra gitu ya. Kayak misalnya pondok cabe, oke kita beli gitu kan misalnya. Nah berarti gitu ya, ketika dia ngambil keputusan itu dia memerlukan sebuah pemikiran yang terpadu gitu kan ya. Nah, pemikiran terpadu ini disusun dari beberapa orang. Jadi misalnya kayak dulu gitu ya, makanya kalau kayak levelan menteri gitu ya, pasti ada ahli komunikasinya, ada ahli kebijakannya. Jadi ada tim ahli gitu ya. Nah, itu sebutannya kayak gitu. Nah, kalau di
perusahaan itu sekumpulan manajer-manajer gitu biasanya. Ada manajer pemasaran, ada manajer operasional gitu ya, ada manajer marketing gitu ya, ada manajer misalnya PR gitu ya. Nah, itu sekumpulan strategi yang dikuasain gitu ya oleh para manajer-manajer itu, terus kemudian sama VP Korkom misalnya, Corporate Communication gitu kan ya. Nah, itu diambillah kebijakan bahwa kita support kegiatan ini karena demikian, kemudian nanti kita akan bangun kegiatan. Nah, itu boleh dibilang kenapa anak sekarang harus belajar integrated marketing communication itu karena itu. Karena kalau kita belajar sepotong-sepotong, misalnya gue jago PR, gue jago nyales, ya, gue jago ngedesain, gue jago misalnya menganalisa data gitu kan ya, gue jago misalnya mengeduket consumer. Nah, itu ilmu itu semua mesti diramu. Nah, masalahnya udah nggak ada yang mau bayar gitu kan. Udah nggak ada yang mau bayar gitu, apalagi perusahaan-perusahaan yang levelnya middle gitu ya. Saya sih kenyang ya. Jadi maksudnya di perusahaan yang levelnya sedengan, di mana saya nggak pernah masuk ke perusahaan gede-gede banget ya. Jadi paling banter misalnya yang perusahaannya tuh karyawannya cuma 100 gitu ya, 600 gitu, nggak pernah sampai yang ada ribuan atau puluhan ribu tuh nggak pernah gitu. Jadi pasti yang rata-rata kayak gitu aja. Nah, di situ itu kecenderungan untuk jadi Superman sangat menonjol gitu. Sehingga orang yang mengerti integrated marketing communication itu akan sangat dibutuhkan. Nah, skill ini itu diharapkan bisa menjadi solusi ya. Ketika Anda nanti mulai maju ke depan dan udah mulai ngelihat bahwa banyak sekali yang namanya useless skill, ya kayak saya ini termasuk orang yang mungkin useless skill-nya tuh udah mulai kelihatan gitu. Jadi kemampuan saya kayak misalnya nyocokin warna gitu ya, itu udah dihilangkan semua sama software gitu. Software nyocokin warna pakai apa sih? Udah pakai Paleton aja. Padahal nyari kombinasi warna itu kan referensinya dari buku gitu ya, dari buku color guide gitu kan ya. Nah, terus kemudian yaudah ini aja deh, ini pasti bagus gitu. Sekarang nggak usah tanya di internet, udah otomatis ada semua jawabannya gitu kan ya. Nah, tapi gitu ya, boleh dibilang kepentingan akan seseorang gitu ya untuk menjadi strategic decision maker gitu ya, itu tetap dia harus mempelajari hal-hal ini. Nah, siapa tahu ya, saya kan nggak tahu ya. Kaliannya ternyata 5-6 tahun lagi tuh masuklah di level middle management gitu kan ya. Kayak tadi saya baru jalan-jalan gitu ya ke sekolah di dekat Kramat sebenarnya gitu ya, San Yosep itu kepala sekolahnya masih muda bener gitu. Tapi gayanya udah nggak kayak anak muda gitu. Nah, itu kena giles sama ini tuh, kena giles sama culture perusahaan yang menuntut dia menjadi perilakunya kayak orang tua gitu. Serba hati-hati, serba ini. Sementara kalau di tempat lain yang culture-nya anak muda, pemimpinnya lebih ceplas-ceplos. Kayak di Gojek, kayak di mana-mana tuh lebih to the point. Nah, ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi tolong perhatiin juga nanti pada perkembangan keilmuan kalian itu integrated marketing tuh jadi skill dasar justru. Ya udah, jadi nganalisisnya tuh nggak cuma dari satu sisi. Ya, jadi PR-nya mesti gimana, marketingnya mesti gimana. Nggak kayak gitu sekarang dipikirin semua. Nah, yang pahit, nah, ini yang sering saya alamin gitu ya. Itu ketika kita nganalisis semuanya, mungkin 80%-nya nggak dipakai. Sehingga cuma 2 atau 3 strategi aja yang akhirnya dia mau jalanin gitu. Tapi kalau di perusahaan gede, ini pemikiran tentang ini udah udah jadi mindset umum gitu. Ya lo nggak bisa ngejual ngomong doang, "Pak nanti beli ini ya," gitu ya, nggak bisa. Lo harus mulai dari dia misalkan
dengar tentang produk Anda, terus kemudian nanti dia setelah mendengar itu melihat dan menyaksikan apa itu produk Anda, terus kemudian nanti setelah dia melihat dan menyaksikan itu kira-kira Anda harus berinteraksi seperti apa dengan dia, convincing atau apa, menjelaskan. Setelah nanti dijelaskan itu sampai di rumah itu dia mesti digimanain, itu dipikirin semua gitu. Jadi alangkah ruwetnya ya kerjaan di bidang integrated marketing communication ini, makanya agak mahal gitu kan, agak berbeda gitu. Nah, jadi itu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang jadi tujuannya itu nanti kita mendiskusikan proses gitu ya dan keunggulan dari IMC ini. IMC ini boleh dibilang unggul nggak sih? Ya santailah. Banyak sekali gitu ya sekarang metode-metode yang tujuannya itu untuk menganalisa perilaku konsumen gitu. Jadi Bapak saya harus bagaimana? Ya udah lo belajar aja terima nasib gitu. Lo kuasain gitu ya. Nanti pada saat mulai bekerja, nah itulah yang nanti akan menjadi boleh dibilang kunci gitu ya. Kalian ini nanti bisa berkembang di mana. Saya bangga tadi tuh ada salah satu anak Ramat gitu ya yang sekarang lagi skripsi itu gaya loh keterima magang di Pertamina. Keren kan? Oh, saya bilang titip dah bensin 10 liter, saya bilang gitu kan ya. Nah, tapi intinya tuh ketika masuk di sana takut tuh bingung gitu. Tapi berpikirnya itu harus berpikir IMC gitu. Jadi bagaimana Anda memikirkan dia dibilang saya masuk di bidang apa tuh? Education management sama learning infrastructure apa gitu kan dia bilang gitu. Nah, itu menurut saya peluang gitu buat dia tuh peluang besar gitu. Nah, jadi dia bilang saya masuk di departemen ini Pak katanya, diterima loh, saya bingung gitu hebat. Knowledge management and learning infrastructure ya. Nah, berhubung saya orang tua, saya bisa ngebayangin tuh, oh nih anak akan masuk HRD gitu. Bidangnya tuh bidang learning gitu, bidang apa namanya? Bidang pembelajaran. Jadi jangan-jangan nanti dia tuh tugas-tugasnya disuruh membuat sebuah apa namanya? Bahan ajar gitu ya, bahan-bahan presentasi kayak gitu. Saya bilang bagus nih style gitu. Lo yang penting kerjanya yang bener gitu kan saya bilang karena yang kayak gitu pasti ada fine tuningnya lah gitu. Jadi 1 atau 2 minggu orientasi ya, baik yang secara formal maupun secara informal, artinya kita nanya terus gitu kan ya ke supervisor yang ditunjuk, kita belajar, kita mengenal, nanti kalian juga pasti kan akan ngerasain ya. Tapi mikirnya udah langsung kayak IMC gitu. Wah, gue mesti deliver produk apa ya? Ini kira-kira gue cara komunikasinya supaya apa ya? Supaya gampang untuk berkomunikasi dengan atasan gue gimana ya? Terus biar gue dapat gambaran mengenai produk-produk apa yang mau dikerjain tuh apa aja ya? Sasarannya siapa aja ya? Nah, terus nanti kemudian apa yang mesti gue kerjain supaya sasaran itu tercapai kayak gimana ya? Metode apa nih yang akan gue pakai? Nah, jadi mikirnya udah kayak gitu. Kan asik tuh kalau misalkan punya anak muda gitu ya di tim kita, ya saya nggak bisa bilang gitu bahwa apa tempat itu kadang-kadang gitu ya jejelin sama anak-anak dari kampus negeri yang memang direkrut secara eksklusif gitu kan ya. Tapi kayak semacam Pertamina nyari anak magang ke LP3 itu udah bagus banget menurut saya gitu loh. Jarang gitu kan ya. Nah, jadi pola pikirnya udah kayak gitu sehingga ketika magang jangan kayak gue dulu gitu. Datang duduk diem nggak ngapa-ngapain gitu karena gue nggak tahu gitu. Sama kampus juga nggak diajarin bahwa nanti gitu ya, kalau misalnya dikasih buku manual manual tebal-tebal gitu kan, saya orang teknik ya gitu ya dulunya kan. Itu tolong nanti lo pelajari nih kira-kira ini maksudnya apa, aplikasinya apa. Nah, belajar kayak gitu. Jadi manjangin pengetahuan. Jadi jujur waktu itu sih
yang anak ITB itu ketika sama-sama magang di Indosat gitu sama saya, dia lentur gitu. Psikologinya itu lentur sama apa namanya mentornya sama supervisor yang dia istilahnya ajak diskusi itu dia suka gitu. Sehingga ketika dia dapat tugas ngapain ngitung atau apa ya dia bisa gitu ngerjain karena arahannya jelas. Ini nanti lo ngitung kayak gini dan itu brand diri kalian mesti digabung ya. Jadi ketika tadi ya ini bisa dipraktekkan dalam hal apa aja lah gitu ya. Gak cuma IMC tapi dalam kehidupan sehari-hari juga iya. Jadi misalnya ketika kita mau berusaha gitu ya jualan ya, ini kan ada kayak gitu ya. Misalnya ya udah nih eh, tadinya mau jualan A gitu, tapi ternyata nggak perlu jualan A harus A gitu. Bisa aja ketika ngobrol-ngobrol ternyata kebutuhannya tuh A, B, C, D gitu. Jadi baru akan mau A kalau B-nya udah kebeli gitu. Sehingga gimana caranya supaya dia dapat B? Ya, ternyata harus pakai C gitu kan ya. Wah kalau cuma C doang nggak cukup, ya A, B, C, D. Nah akhirnya dia beli semua. Yang tadinya kepengen A doang, ternyata akhirnya A, B, C, D dibeli semua sama dia gitu. Nah itu psikologi integrated namanya. Apapun itu, nggak harus di marketing, tapi kita terintegral, keseluruhan gitu ya, kita mikirin segala aspek, segala sisi. Nah, terus kemudian yang kedua tuh ada namanya 5 bauran promosi. Nah ini udah lama lah juga ilmunya dari Kotler gitu ya, jadi zaman-zaman saya kerja di awal-awal tuh, yang namanya Philip Kotler tuh kan terkenal. Kalau di Indonesia itu ada yang ahlinya tuh namanya Hermawan Kertajaya ya. Nah terus saya sendiri termasuk boleh dibilang tuh ngefans lah sama Hermawan Kertajaya sama apa karya-karyanya walaupun nggak saya beli semua mahal gitu ya jujur aja tapi paling nggak beberapa yang istilahnya bisa saya punyain lah. Dulu waktu itu kan wah gila beli buku ngapain ya? Mendingan ngebajak wah gitu kan ya. Apalagi yang apa kadang-kadang rujukannya orang Indonesia itu rujukan dari ini buku-buku dari luar terus dikompilasi, diadaptasi dengan situasi di Indonesia gitu kan ya kayak Renal Kasali misalnya dia ngomongin tentang crack zone atau apa gitu ya. Nah, itu dia sebenarnya ngadaptasi dari buku apa tapi nanti disesuaikan sama yang yang Indonesia. Jadi pengertiannya dapat, aplikasinya dapat juga gitu. Saya zoom-nya sama Deva, oke deh gitu ya. Berdua nih. Nah, terus kemudian yang berikutnya menguraikan langkah-langkah promosi yang efektif. Nah, ini kendala, tapi paling enggak dalam kasus kayak gini kalian belajar gitu. Kalian belajar memilah, memilih, menimbang, dan memutuskan gitu. Sehingga idealnya tuh akan banyak hal yang sebenarnya bisa dikerjakan, tapi ternyata budgetnya nggak cukup gitu kan. Itu semua apa ya? Ya disesuaikan dong. Mana yang kira-kira misalnya mobil rodanya 10 gitu kan ya, atau truk deh. Rodanya kan ada 6 apa 7 gitu kan ya. Sorry, ada 3 biasanya. 3 kali 2 kali 2 lagi. Jadi ada 12. Nah, itu kadang-kadang diputus gitu. Biar bisa tetap jalan nih truk gitu, ban mana yang mesti dicopot gitu ya, tapi tetap bisa jalan gitu kan ya. Walaupun biasanya bannya kan double ya. Kalau pecah gitu kan ya repot gitu. Tapi kalau misalnya ada satu ban tetap bisa jalan gitu kan. Nah, itu namanya langkah-langkah promosi yang efektif. Jadi sama nih nanti ketika ada panduan gitu ya dari kampus itu kadang-kadang kalian ngikutinnya tuh plek gitu loh, letterlux kalau kata orang nyaman dulu gitu. Jadi sesuai sama apa tulisannya ya kalian telan mentah-mentah. Nah jangan. Jadi biasakan mencerna gitu ya. Dan mencerna itu gini, salah tuh dimarahin mungkin gitu.
Tapi kalau nggak mau berpikir, atau kata orang nih, kata almarhum sepupu gue yang pengusaha, kalau lo takut salah, itu udah salah, katanya gitu. Nah, padahal kalau misalnya kita takut salah, ya jelas kita takut merugikan perusahaan. Tapi kalau lo udah takut salah terus, ya itu salah, katanya dia begitu. Sampai pusing saya dengar omongannya. Tapi menurut saya gini, iya oke lah, ada beberapa kesalahan yang bisa diperbaikin. Mungkin dalam beberapa kasus disebutnya fatal, dalam beberapa kasus mungkin enggak gitu kan ya. Nah, tapi kan kalau orang yang perfeksionis kan dikit-dikit ini fatal, oh, ini fatal gitu kan ya. Ini kecil kelihatannya tapi fatal. Nah, itu hati-hati dengan orang yang kayak gitu tuh bisa merusak mental dia. Jadi kita yang tadinya orangnya asik-asik, nah begitu ada kesalahan terus dihukum berat karena memang misalnya merugikan perusahaan gitu ya, ya kita dipecat. Ya contoh kasus gitu kayak yang kemarin tuh, misalnya Asnawi Mangkualam kan baru pindah ke Korea gitu. Nah itu dia mungkin kurang latihan pernapasan gitu, sehingga baru beberapa menit main tuh kelihatan katanya ngap-ngapan, akhirnya diganti. Terus udah gitu dipindah gitu kan ya. Nah itu mungkin kita nganggapnya sepele gitu kan ya. Jadi kita nggak jaga napas, mungkin ngerokok atau apa gitu ya, tapi begitu ada punishment kayak gitu, yang tadinya tim utama tiba-tiba pindah ke tim kedua gitu ya, tim yang remajanya. Nah itu kan bahaya ya gitu, yang tadinya karir udah bagus akhirnya dibalikin dulu fisiknya gitu. Nah yang kayak gitu tuh menurut saya ya disinilah tempatnya gitu. Jadi mumpung lo di kampus, salah tuh boleh, bahkan wajib. Bahkan istilahnya dimarahin itu adalah bentuk perbaikan yang paling mendasar gitu ya. Jadi jangan sakit hati misalnya ada dosen yang ngomel atau ngambek karena lo salah menurut dia. Karena justru di kampus inilah tempat salah. Saya jujur ngambil pekerjaan sebagai dosen karena dosen itu profesi yang menurut saya tuh kalau orang lain nggak setuju terserah ya. Itu boleh salah, boleh gitu. Boleh salah karena misalnya gini, dia pakai metode desain yang kayak begini, tapi ternyata ada yang terbaru. Berarti kan dia dulu salah kan? Tapi disebutnya karena waktu itu belum tahu gitu. Nah, akhirnya dia mempelajari metode yang baru, akhirnya lebih efektif gitu kan ya hasilnya. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala-kendala di mana lo nggak bisa ngerjain, mentok atau apa, kerjain aja. Jangan nanti lo kelewat takut gitu untuk salah, kelewat takut untuk apa tuh istilahnya mau bikin yang benar gitu kan ya, itu nggak bagus gitu. Nah, berikutnya ya, habis tujuan ya. Sekarang kita akan ngomongin dulu gitu ya tentang bauran promosi gitu ya. Nah, bauran promosi ini ada 5 seingat saya gitu ya. Jadi mulai dari periklanan, ya promosi, hubungan masyarakat, kemudian penjualan personal, dan sarana atau misalnya penjualan langsung ya gitu ya. Untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan gitu ya secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan gitu kan ya. Nah, jadi marketing mix gitu ya atau bauran promosi itu supaya kita bisa berkomunikasi dengan nilai yang diinginkan sama pelanggan secara persuasif untuk membangun relationship gitu. Jadi nilai pelanggannya itu kayak gimana? Misalnya nilai pelanggan yang mau disasar itu adalah nilai pelanggan ABG perkotaan. Nah, gitu kan. Apa yang dikejar dari supaya relevan sama ABG perkotaan misalnya? Ya udah, jadikanlah mereka BTS Army misalnya gitu ya. Atau jadikanlah mereka penggemar NCT misalnya gitu ya. Kata anak saya yang cewek, NCT ada macam-macam ya. Ada NCT Dream, ada NCT apa gitu. Saya lupa gitu. Pokoknya ada 3 kata dia. Pokoknya total-total tuh ada 23 orang atau gimana gitu. Saya cuma dengerin aja. Cuman kayak gitu tuh related banget dengan nilai yang dianut sama anak saya sebagai seorang gadis ABG remaja gitu. Jadi misalnya
dikasih hadiah misalnya, ya apa gitu ya, mungkin nggak cocok, tapi begitu ada dikasih hadiah gambar mas-mas Korea gitu, wah seneng banget gitu. Mungkin bisa sampai 2 hari berseri-serinya katanya gitu ya, karena seneng dikasih hadiah yang barang langka. Padahal ya udah sih gitu, kalau saya sih misalnya gitu, ya udah kita ke tukang digital printing yuk gitu, kemudian kita bikin yuk kartunya sendiri dari fotonya kayak gitu. Kan bisa sebenarnya, tapi ada value tertentu yang nggak bisa digantikan dengan hal-hal yang kayak gitu. Misalnya, oh dapat kaos nih, ya udah saya bisa bikin kaos gitu kan ya. Cari aja tukang digital printing, taruh deh tuh palanya siapa kayak di situ yang artis Korea, udah selesai gitu. Tapi kalau misalnya itu datang dari produk yang lain gitu ya, yang memang, dia ngerasa, "Wah thank you ya, saya seingat saya tuh ada gitu kan pokoknya, produknya itu, ngejualin kartu-kartu kayak gituan," gitu kan. Saya bilang, "Buset deh," gitu ya, "bisa ya kayak begini," gitu kan ya, ngebangun gitu kan ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan nilai pelanggan. Jadi relevan gitu. Jadi kalau kita nggak relevan, ya kita nggak bisa sama gitu sama apa namanya istilahnya proses-proses yang diinginkan sama pelanggan sehingga kita kemungkinan besar gagal gitu ya membujuk mereka, mempersuade mereka untuk membeli produk kita. Boro-boro nanti bakal terus kontak gitu ya, yang ada malah mungkin dia nganggap kita tuh sebagai brand yang ganggu gitu kan ya. Tapi kalau enggak, malah dicari-cari tuh. Ntar beli lagi produknya, pas gitu buka lagi. Ternyata, wah bukan lagi, kartunya bukan yang itu. Nah itu, saya bilang keren. Konsep marketing itu nggak lekang dimakan zaman gitu. Kayak zaman dulu saya misalnya, beli apa ya, waktu itu kalau tahun 86 tuh saya inget tuh, waktu zaman Diego Armando Maradona almarhum juara dunia Argentina gitu ya, itu ada namanya Panini, buku stiker. Tiap hari beli stiker. Nongkrong sama temen tuker-tukeran stiker. Gue udah ada nih, ini nih. Sampai ketika akhirnya full, itu udah berapa duit gitu yang saya istilahnya kumpulin untuk beli stiker-stiker kayak gitu kan ya. Nah, tapi hobi itu waktu itu relatif menyenangkan lah gitu, nggak terlalu ribet, tapi ya boros gitu kan. Beli stiker mulu, waktu itu mungkin harganya 500 perak ya. Sekarang mungkin harganya 15.000 gitu, tapi ya berasa gitu kan ya. Oke, itu ya. Nah, kita lanjut gitu ya. Jadi, bagaimanakah bentuk misalnya periklanan. Nah, ini kan kita mungkin Anda udah banyak belajar gitu ya tentang periklanan. Saya lupa gitu kalau nggak salah struktur yang di tempat kalian ini berubah gitu. Jadi agak berbeda. Kalau dulu misalnya, saya masih ada digital advertising gitu ya, masih ada digital PR gitu ya, itu sekarang di sini rasa-rasanya udah diganti beberapa, sehingga, periklanannya itu nanti di sini misalnya, presentasi yang, terbayar gitu ya. Jadi kayak misalnya tuh, orang gitu ya yang produk kita, itu kan dia kan sebenarnya cerita tentang produk kita, tapi kan dia dibayar gitu kan ya. Atau kita nyponsorin sesuatu misalnya, kayak ada orang olahraga gitu ya, disponsori oleh Pocari Sweat misalnya gitu ya. Lalu emang ngambil yang di, broadcasting, yang di penyiaran, nah itu juga ada gitu. Nah, eee, ketika kita istilahnya udah mulai gitu ya, itu nanti ada lagi yang namanya promosi penjualan gitu ya. Nah, promosi penjualan itu biasanya ini berupa berupa promo gitu. Nah, ini tergantung produknya ya, makanya nanti tuh nganalisis kayak beginian tuh jadi bikin ya kalau jujur dia beberapa angkatan tuh enek gitu jadinya, pembelajaran kayak gini. Karena gila, diulak-ulik gitu ya, apa yang mesti dikerjain gitu. Tapi sebenarnya kalau Anda suka, itu seneng aja ngerjain kayak gini nih.
enjoy gitu, asik gitu. Nah, saya pengennya gini, saya pengennya dengan kalian, misalnya belajar gitu ya, nah kalian merelevankan. Jadi misalnya kayak sekarang Mandalika nih, kan ya, kira-kira kalian perhatiin deh promonya Mandalika tuh ada apa ya? Kalau tiket kayaknya sombong ya, karena 60.000 udah habis gitu. Tapi apa yang bisa dipromosiin lagi terkait Mandalikanya ini? Atau kalau Anda sebagai orang yang misalnya kepengen merelatitkan bisnis Anda dengan Mandalika, tuh apa yang bisa dibikin? Kayak makanan aja. Misalnya dia akan langsung panggil gitu. Edisi misalnya bikin kemasan edisi Mandalika. Oh, kan? Atau kalau seasonal lah kayak bulan puasa gitu. Misalnya akan ada kemasan edisi Ramadan gitu kan ya. Nah, itu kan istilahnya promosi yang jangka pendek gitu ya, yang untuk mendorong pembelian. Atau misalkan lagi ada promosi yang misalnya kayak kemarin khusus yang buat bernama Agus. Nah, misalnya kayak gitu ya. Biasanya di bulan Agustus suka suka muncul tuh. Jadi Agus Wahono, Agus Wahyudi, Agus Udin gitu ya. Nah, itu kadang-kadang muncul sebagai nama-nama yang paling penting gitu ya. Ramadan juga gitu. Misalnya ntar namanya Rama, Ramanya Dani gitu. Dian kayak gitu-gitu. Nah, itu ntar gratis makan di resto mana gitu. Itu ada gitu. Itu disebut dengan promosi penjualan. Nah, bedanya gitu ya, promosi penjualan dengan hubungan masyarakat. Kalau hubungan masyarakat itu ada sesuatu yang pengen dibangun. Jadi misalnya untuk menunjukkan kalian adalah seorang murid yang baik gitu ya. Nah, itu kalian tunjukin misalnya dengan hadir tepat waktu, ya kan? Terus kemudian setiap perkuliahan tuh selalu mengikuti gitu kan ya. Nah, tugas dikerjakan dengan baik. Nah, itu adalah upaya kalian membuat sebuah hubungan baik gitu ya dengan sekolah kalian gitu, lalu dengan kampus gitu, atau dengan dosen. Sehingga dengan kayak gitu, wah iya kalau ketemu sama dosennya, selamat pagi Pak, gitu ya, apa kabar Pak, gitu. Nah model-model kayak begitu tuh boleh dibilang sah-sah aja, gitu ya. Jadi kita membangun persepsi, oh oke, ini anak rajin nih, baik nih. Berarti ketika nanti misalnya dia dapat satu pencapaian ya di orang kan, ya iyalah dia emang baik gitu kan ya. Nah itu, karena citranya udah terbangun. Nah berikutnya itu yang ini sekarang agak jarang ya, tapi saya masih melakukan ini walaupun via WA. Jadi saya sering gitu, misalnya kayak ketika saya bikin event atau apa gitu ya, terus saya mencoba akuisisi datanya dia, baik itu lewat Facebook ataupun lewat Google Form gitu ya, nanti ada nomor teleponnya, terus saya follow up lagi, itu bisa gitu. Nah tapi apa tuh boleh dibilang tuh ketika kita membangun sebuah penjualan langsung gitu ya, membangun sebuah penjualan langsung, kita benar-benar memberikan value bahwa ya produk ini hadir untuk Anda, gitu kan. Jadi produk ini hadir untuk Anda, kayak asuransi misalnya, asuransi ya. Asuransi itu kan agennya katakanlah boleh dibilang dihubungin kapan aja tuh bisa, gitu kan. Sama gitu ya. Saya juga ketika buka kelas gitu ya, orangnya mau ngubungin saya aja kapan aja boleh. Jadi ada mentoring 24 jam gitu ya. Walaupun nggak benar-benar 24 jam sih. Jadi kadang ya kalian boleh nanya gitu jam 1, jam 2 malam, tapi kalau saya udah tidur ya akan saya bangun
baru balas gitu kan ya. Nah itu. Jadi itulah yang disebut dengan penjualan personal. Nah, terus ada yang namanya personal, ada yang namanya direct gitu. Nah, kalau direct ini sebenarnya mirip kayak personal, cuman dengan metode yang berbagai macam atau beragam. Jadi kalau di sini dicontoh misalnya bisa lewat email gitu ya, walaupun belum tentulah gitu ya. Saya istilahnya menggunakan media itu cukup sering, tapi emang nggak bisa medianya itu sekali aja. Jadi kadang-kadang udah diinfoin ya ntar mesti disapa lagi gitu, diinteraksikan lagi gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan bauran promosi atau marketing mix gitu. Nah, kelima teknik ini itu memang dia kalau dikombinasikan itu memang powerful. Itu udah diujikan di banyak berbagai macam berbagai macam studi kasus lah gitu ya. Jadi kalau bauran promosi ini dijalankan, maka kemungkinan besar perusahaannya tuh akan agak ya keren lah, sukses gitu kan ya. Lanjut gitu. Nah, jadi kalau komunikasi pemasaran terintegrasi atau komunikasi pemasaran terpadu itu adalah gabungan ya dari kelima hal tadi dalam berusaha mengantarkan pesan yang konsisten gitu ya, jelas dan persuasif. Ngebayanginnya gini deh, gitu kan ya. Misalnya ada iklan mengenai Dena, misalnya gitu ya. Nah, pendapat teman misalnya Dena itu orangnya setia kawan, gitu ya. Terus orangnya cepat tanggap, gitu kan ya. Nah, itu boleh dibilang personal selling dari orang gitu ya. Tapi ketika Anda ngelihat gitu ya, misalnya ada di Plang gitu ya, ini disumbangkan oleh mahasiswa HM gitu kan ya. Ketuanya siapa sih HM lu? Oh Dena misalnya. Oh ya udah. Sehingga itu tadinya tuh dari pemasaran langsung, kemudian periklanan, kemudian promosi. Lu misalnya gini nggak? Mau bantuin Dena nggak? Dena itu sekarang dia lagi bikin program Time Coffee Berdaya gitu. Jadi dia lagi ngumpulin beberapa dana gitu untuk buat event gitu ya di satu tempat. Nah, tapi kita jangan di tempat yang ruwet-ruwet gitu, kita di tempat yang misalnya pengajian anak yang ini gitu. Nah, nanti konsumsi atau takjilnya tuh ditanggung sama panitia misalnya. Nah, itu hasilnya kan misalnya eh, orang jadi tahu gitu. Oh, ternyata si Dena itu hubungan masyarakatnya baik gitu kan. Nah, jadi kurang lebih kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalian harus meng-create beberapa pesan ya dari bauran pemasaran itu agar orang gitu ya yang dicecer atau disasar itu merasa yakin betul. Ini namanya disebut dengan 360 marketing ya. Jadi 360 degree marketing gitu. Nah, ini udah mulai ada. Sayangnya kenalan saya masih belum berkenan gitu ya. Jadi ada namanya wear konsultan gitu ya. Gue masih susah sih gitu. Saya kepengen sih maksudnya ngenalin kalian gitu ya. Gue boleh nggak ajak mahasiswa gue berkunjung ke tempat lo gitu-gitu ya. Terus kemudian nanti lo tolong celamahin mereka lah kira-kira 1 jam. Kira-kira di industri ini apa sih yang bisa dikerjain. Nah kayak gitu-gitu. Cuma belum gitu ya. Masih sibuk dan masih banyakkan online. Padahal kunjungan-kunjungan kayak gitu penting gitu ya. Jadi diterima sama satu orang bidang HRD atau bidang apa aja itu udah cukup lah gitu. Terus lanjut lagi ya. Nah ini standar lah ya dari pengirim ke penerima tuh ada pesan yang mau disampaikan dan pasti pesan itu dibungkus media. Jadi ini ada coding sama decoding gitu ya, encoding, decoding gitu ya. Jadi pengirim misalnya bilang sebenarnya pengirim tuh mau bilang misalnya Indonesia itu indah gitu. Tapi
penyandiannya mungkin nggak ngomong kayak gitu. Nah, tapi mungkin dia akan nunjukin dengan foto-foto gitu ya. Indonesia tuh indah, Indonesia tuh hijau gitu ya. Nah, tapi orang nanti ngartiinnya mungkin bisa sama, bisa berbeda gitu. Tapi diupayakan sih antara penyandian dan pengertian itu mirip ya. Jadi yang satu bilangnya Indonesia indah, sehingga nih misalnya nih gambar gunungnya apa ya gitu, apa gunungnya mau meletus misalnya kayak gitu. Nah, itu kan pengertiannya jadi beda gitu. Nah, terus biasanya kalau di media itu ada yang namanya noise. Nah, noise itu yang mengakibatkan penyandian sama pengertiannya tuh berbeda. Sehingga nanti akan ada respon yang dibuat sama si penerima. Nah, nanti dari respon itu bisa berupa umpan balik ke si pengirim, sehingga pengirim nanti membuat penyandian yang berbeda lagi gitu ya. Nah, langkah-langkah mengembangkan komunikasi efektif ini mungkin kalian udah pernah belajar gitu ya. Nah, di sini tuh ada yang namanya identifikasi pemirsa sasaran. Nah, ini penting ketika nanti misalnya udah pernah lah dicobain gitu ya. Nah, ketika kalian bikin tugas kan kemarin kalian nentuin tuh, wah target market saya ini siapa gitu ya. Terus kira-kira dia itu apa yang mau gitu kan ya, apa yang dia mau. Nah, terus kira-kira kalau dia udah mau, seperti apa yang dia mauin gitu ya. Saya mau beli ini nih, misalnya beli permen, tapi permennya itu syaratnya harus, nah misalnya kayak gitu ya. Jadi ada beberapa tahap gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu mulai dari awareness, knowledge gitu ya, interest gitu ya, kemudian preferensi sampai keyakinan baru kemudian pembelian ya. Terus dalam ranjang pesan ya ini AIDA ya, attention ya, interest gitu ya, kemudian desire baru action gitu kan ya, beli gitu ya. Ini kayak gitu. Nah, isi pesan itu macam-macam gitu ya. Bisa pesan itu rasional, yang irasional juga bisa kok. Nih ya, yang paling lucu nih, saya bukan yang ngomongin masalah apa ya, kayak Rocky Gerung deh. Rocky Gerung itu ya kalau dia ngomong sama akademisi itu beda. Salah hawa gitu seolah-olah. Tapi kalau dia ngomong sama yang menurut dia yakin bisa menang tuh, wah bahasanya tuh nggak enak gitu kan ya. Tapi ya saya pernah ngeliat gitu. Jadi kayak sama Budiman Sujatmiko gitu. Dia tuh tahu cara kerjanya misalnya Rocky Gerung itu dia yang disusun itu yang emosional gitu ya. Yang emosional. Jadi bukan rasional, yang moral juga kadang-kadang seolah-olah moral tapi sebenarnya emosional gitu. Kan jadi kayak wah pokoknya seru deh gitu ya. Kalau kalian nanti tertarik gitu seperti saya bilang tuh saya suka apa namanya ngomong ya udah deh kalian coba nonton-nonton film tentang election gitu kan ya, film Hollywood tentang election. Nah, nanti di situ kelihatan tuh bagaimana manajer-manajer campaign yang bagus itu berusaha untuk apa mensinkronkan gitu ya. Misalnya calon atau caleg yang dia mau angkat itu supaya sampai goal gimana caranya gitu. Wah, itu bagus film-film kayak gitu ya. Terus kemudian memilih sumber pesan. Nah, ini sumber pesan nih boleh dibilang sesuatu yang sifatnya ini apa namanya penting banget ya. Nah, dulu tuh ketika lagi belajar tuh saya selalu dibilangin, "Tok kalau mau bikin event yang ada sukses itu harus ada daya magnetnya dulu," gitu. Magnetnya nih gimana? Magnetnya tuh harus diciptakan berbagai macam magnet gitu. Wah, ini ilmu aneh gitu kan, pokoknya belajarnya sampai ngantuk dulu gitu. Katakanlah saya mau bikin pameran foto nih, gitu kan ya. Yang mau saya sasar gitu ya, ketika itu keren, itu
saya harus cari orang terbaik di bidang foto gitu. Misalnya ya Darwis, Arbain Rambe misalnya gitu kan ya. Terus saya lupa tuh yang fotografer yang Herat Prastio gitu ya, yang bikin custom motornya Pak Jokowi kalau nggak salah gitu ya. Jadi fotografer tapi sering bikin modifikasi motor juga gitu. Nah, itu menarik tuh ya dilihat di situ bahwa kalau misalkan kita dapat endorser yang bagus, itu value-nya bisa ditukar-tukar gitu. Ya kayak dulu ya, saya ingat contoh kasusnya kalau dulu tuh Anda ingat ada majalah namanya Konsep. Ya, yang punya namanya Pak Joko gitu, kerjasama sama mantan bos saya dulu namanya Pak Andi. Nah, dia bikin tuh namanya 1001 cover festival untuk majalah Konsep gitu. Nah, di mana mau ditaruh gitu kan ya? Ya akhirnya ditaruh di mall. Mall kan bayar. Nah, jangan salah. Kalau misalkan ya daya tariknya itu cukup besar gitu ya, itu mall akan dengan senang hati menyediakan tempat. Karena mall akan merasa bahwa nih kalau yang pameran ada 1.000 orang di situ, itu minimal dia mau pamerin ke temennya dah atau ke pacarnya. Jadi paling enggak satu pameran ngebawa 1 atau 2 orang gitu kan ya. Sehingga kalau misalnya pamerannya itu 1.000 karya, berarti kan ada 3.000, 4.000 orang yang akan masuk ke dalam mall itu. Sehingga menurut orang yang punya mall, dengan didatangkan traffic segitu untuk belanja di tempatnya dia, itu wah udah ini banget, udah menguntungkan banget gitu. Sehingga ya udah gratis deh. Yang penting lo nanti bikin di tempat gue, ya apa yang lo butuhin gitu kan ya. Saya butuh papan-papan displaynya misalnya gitu kan ya. Ya udah, papan display ini ada vendor kita, tapi kira-kira lo bayar misalnya separuhnya aja ya gitu kan. Nanti separuhnya gue yang tanggung. Waduh, masih mahal gitu kan ya. Nah, sehingga kita mikir, ini yang setengah lagi bisa dijual kemana gitu kan ya. Ya udahlah gitu kan. Jual misalnya ke orang yang ikutan mau ngisi booth-nya gitu kan ya. Wah, itu seru banget gitu. Dan ini yang mau Anda tuh harus punya kebiasaan untuk berpikir seperti ini. Agak ruwet-ruwet dikit, tapi menyelesaikan berbagai titik permasalahan gitu. Jadi nggak cuma misalnya bikin pameran, yaudah bikin pameran. Kayak zaman saya dulu gitu ya. Ini saya sakit hati, tapi cerita aja gitu ya. Jadi saya tuh tahu gitu ya bahwa produk produk katakanlah sebutlah sebuah kursus bahasa Inggris gitu, ini cukup aneh ya studi kasusnya. Jadi kenapa saya cerita kayak gini? Karena ternyata pemilihan program yang tepat itu emang kayak cocok-cocokan juga gitu. Nah, saya tuh kebetulan yang beberapa tempat tuh boleh dibilang saya kerja gitu ya, ada beberapa kali pindah tempat, itu 50-50 lah. Ada produk yang menurut saya bagus banget, sehingga kalau dijual, ya oke, gitu kan ya. Pasti banyak yang minta jadi sponsor. Kayak misalnya dulu di tempat kursus tempat saya kerja gitu ya, tahun-tahun 2000 awal tuh, itu disupport banget sama scanner, sama monitor gitu ya, sama misalnya dulu belum ada pen tablet gitu ya, apalagi namanya alat display itu yang istilahnya mahal gitu. Sehingga kelas-kelas kita modelnya kayak, oh orang ngeliatnya keren deh gitu. Tapi ya zaman dulu emang belum ada banyak yang kayak gitu kan. Ya paling kayak gimana sih gitu, pokoknya kan mewah gitu. Harganya juga mahal gitu. Ya kan, jadi kalau misalnya dulu harganya kursusnya katakanlah 600.000 gitu, emas itu waktu itu baru 200.000 apa 300.000 gitu.
Jadi sekarang tuh setara dengan kursusnya tuh 2 juta gitu. Dan itu banyak yang mau gitu, padahal itu basic ya. Kalau yang udah advance tuh bisa sampai 2 juta gitu, 1,8. Udah setara dengan emas 5 gram gitu kan ya. Sehingga waktu itu value-nya bagus gitu kan ya, karena komputer grafis belum terlalu banyak, peminatnya sedikit gitu ya. Nah, kita bisa kasih value yang benar-benar jauh di atas ekspektasi pelanggan gitu. Nah, tapi pas saya balik lagi ke tempat itu kira-kira 10 tahun kemudian gitu ya, tahun 2010 tuh udah nggak kayak gitu. Harganya masih sama, nggak naik gitu, 600.000. Saya bilang, "Nih harganya nggak naik-naik ya." Dia bilang, "Dinaikin aja susah." Nah, tapi ternyata value yang diberikan dari 600.000, kalau dulu orang beli 600.000 rasanya kayak dapat barang 3 juta, 4 jutaan, sekarang beli barang 600 ribunya tuh rasanya kayak dapat barang 500 ribuan gitu. Jadi ya sudahlah, oke lah, agak-agak mahal dikit gitu, tapi kali-kali aja bagus gitu kan ya. Nah, udah kayak gitu, berubah persepsinya selama 10 tahun gitu ya. Nah, sehingga yang tadinya dia sebagai sumber pesan yang boleh dibilang, keren, enggak gitu kan ya. Nah, terakhir yang cerita sakit hati ini gitu ya, yang tadi saya bilang, ini saya kerja di perusahaan startup dan startup-nya itu katakanlah, eee, jungkir balik segala macam, akhirnya nekat membelikan diri franchise dari satu, tempat di Taiwan. Memang mereka jatuhnya master franchise gitu, mereka pemilik lisensinya, sehingga berapa banyak sekolah yang mau mereka buka ya terserah. Nah, tapi mereka kepengen bikin gebiar waktu itu kan ya. Nah, saya kan, waktu itu ada gitu ilmu untuk mikir gimana supaya gebiar tuh kan ada. Jadi ya kita ajak yang asik-asik dulu gitu. Hadiahnya misalnya jalan-jalan ke luar negeri gitu kan ya. Ke Singapura misalnya gitu kan ya. Nah, itu bukannya sama-sama mikir panjang, para bos-bosnya itu malah, "Nih entar duit siapa gitu yang mau digini?" Wah, ya repot. Kalau dari konsep awal itu udah mau murahan, semuanya mau gratisan, ya lu nggak usah bikin event lah. Kalau mau bikin event ya tos-tosan dulu. Kalau misalnya booming syukur, nggak booming ya resiko memang seperti itu. Kecuali kalau emang bikin yang ketakar-ketakar aja dah gitu. Tapi kalau mau bikin event yang keren ya sama kayak kita bikin 1001 desain untuk konsep itu, yang pertama hadiahnya bisa sampai mobil. Serem kan? Ada yang mau nyumbang gitu, nih pemenang 1001 konsep ada mobil. Karena kan begitu terjadi magnet gitu ya, media datang gitu kan ya. Terus kemudian produk-produk gitu kepengen dikenal di kalangan orang gitu. Akhirnya dapat mobil waktu itu. Mobil Cina apa-apa gitu, nggak tahu mereknya apa gitu. Kan ada yang apa, QQ apa gitu kan ya. Itu kan ada tuh. Nah, itu ngasih itu, tapi 50 juta harganya kan gila, cuman lomba bikin apa, eee, poster doang gitu hadiahnya 50 juta gitu kan. Hebat banget gitu. Tapi ya tahun berikutnya udah menurun. Kita udah punya track record bagus, udah punya ini, ya ternyata nggak gol juga gitu. Akhirnya ya, merosot lah. Jadi hadiah kedua tuh, di tahun kedua tuh hadiahnya cuman kayak monitor gitu-gitu ya. Jadi yang masih mau support ada, tapi yang mau support mobil tuh nggak ada gitu. Ya kayak dulu ada event, apa, touch the car ya dulu ya. Jadi ada lomba pegang-pegangan mobil gitu sampai yang lemes. Itu akhirnya kalah gitu kan ya. Nah ini, main lomba kuat-kuatan megang mobil 2 hari gitu kan ya. Ada yang masuk rumah sakit, ada yang apa gitu. Dulu saya inget tuh, kalian masih kecil banget kali ya dulu, tahun 2003, 2004 gitu, namanya Touch the Car gitu ya. Wah itu bener-bener, event tuh aneh gitu, sampai diliput sama televisi gitu. Entar ada nyanyi-nyanyi orang gitu ya, pokoknya diramu deh dengan ini, tapi intinya cuma megang mobil gitu loh, lama-lamaan megang mobil. Nah itu, siapa tahu gitu ya dari, P3I itu nanti muncullah ya, apa, anak-anak muda yang
keren-keren gitu ya, yang bisa istilahnya membuat event yang bagus gitu. Ya, saya bilang gini, bentar ya, ini nggak tahu masih ada apa enggak gitu, tapi saya bisa masuk apa enggak, ntar coba saya cek dulu. Itu ada yang namanya ini. Nah ini loh, nah ini saya nggak tahu nih KMDGI-nya nggak bisa masuk-masuk gitu kan ya. Nah ini saya heran nih, saya nggak bisa masuk terus. Padahal nggak ada yang salah gitu. Nah, tapi istilahnya coba tidak dapat terhubung ke Instagram, ya wis, nggak apa-apa. Mungkin Nah, Instagramnya ganti nama kali, Pak. ganti nama, Mungkin aja ganti nama atau beralih akunnya akun di-hack. gitu. Iya. Nah, ini kayak gini dari kemarin tuh nggak mau gitu. Kesel saya makanya. Tapi kalau di handphone saya dia mau. Nah, nggak apa-apa. Tapi maksudnya gini, ini ada namanya kalau event gitu anak-anak desain itu pasti ada bikin namanya KMDGI lagi. Jadi sekarang nih di Macung, di Cafe Macung ya. Di mana? Di Malang gitu. Nah, itu lagi ada tuh. Coba kalian aja lihat di sini tuh @KMDGI itu. Jadi itu kumpulan mahasiswa-mahasiswa yang bikin event. Nah, itu benar-benar giat gitu. Ya, ada yang nyari duit sendiri gitu, nyari duitnya tuh lewat jualan ini, jualan apa tuh? Merchandise misalnya kan. Sampai posternya aja dijual gitu kan ya. Karena mereka butuh dana gitu kan ya. Itu tapi bisa ngedatengin pembicara seminar ya gitu. Itu sebenarnya latihan bertukar value. Jadi value exchange gitu ya. Jadi latihan tukar-tukaran nilai. Jadi misalnya Dena jago apa? Jago gini 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 gini. Ya udah kita bikin apa ya yang keahliannya Dena bisa tersalurkan. Misalnya kita bikin booth yang commission gitu. Misalnya Dena jago gambar gitu kan ya. Nah, ntar bikin deh tuh commission booth gitu. Nah, itu kan kalau kalian suka nonton Komifuro atau apa gitu, saya kebetulan dulu anak saya pengen nonton gituan, jadi gue ikutin aja gitu kan ya. Itu emang lucu-lucu gitu. Mbak, tolong dong komisinya nih buat daftar kampus. Kayak kayak gitu tuh lucu-lucu gitu ya. Jadi ada yang tapi dengan cara yang keren ya, bukan cuma tulisan doang gitu. Sambil digambar gitu orangnya dengan diri dia sendiri, gambar dirinya sendiri, minta tolong supaya dibeli komisinya gitu. Supaya bisa buat daftar kampus. Nah, itu ya. Jadi saya percaya nanti kreativitas itu bisa menyelamatkan Anda gitu. Termasuk saya juga terselamatkan karena kreativitas di bulan Juni tahun 2020 tuh karena kreativitas gitu. Jadi nggak kepikiran gitu kalau sampai sekarang usaha saya tuh ya bidang sertifikasi dan pelatihan ini bisa jalan agak lumayan gitu ya. Sehingga gaji dari dosen bisa dibuat santai gitu. Itu gimana caranya bisa deliver sesuatu yang secara online itu orang ada manfaatnya gitu. Oh ternyata ya dua itu. Ada pelatihan di mana size-nya tuh nggak terlalu gede tapi lumayan gitu ya. Ada sertifikasi. Sertifikasi online gitu kan. Nah, sekarang online offline malah jadi apa istilahnya gabungan gitu kan ya. Jadi saya bersyukur gitu. Yang tadinya bisnis saya tuh cuman seputaran Jakarta aja, sekarang bisa sampai Papua, bisa sampai Kalimantan, bisa sampai Aceh gitu ya kan nggak kepikir gitu sebelumnya. Tapi dengan kreativitas ya kita memikirkan dengan kayak gini nih, kira-kira siapa yang mau gue sasar nih ya? Gue tuh cuman punya teman-teman guru. Nah, kira-kira teman-teman guru nih mau diapain ya? Ya udahlah kalau gitu teman-teman guru ini coba dibikinin event. Ya awal tuh bulan Juni tahun 2020 tuh. Saya bikin tuh yang datang lumayan 30 orang walaupun cuman bayar 30.000 ya. Jadi eventnya waktu itu cuman harga 900.000, tapi lumayan kan.
kerja sehari dapat segitu kan lumayan. Nah, terus yang kedua, yang ketiga, terus saya sambil interaksi kayak gitu saya tanyain kan, kayak apa, pemasaran langsung ini gitu, sambil saya tanyain mereka kira-kira butuh apa, oh ternyata butuh ini butuh ini butuh ini butuh ini. Ya udah, dari situ kebuka deh tuh peluangnya, brak gitu kan ya. Nah, di situ bisa masuk ke ceruk-ceruk lain yang lebih apa istilahnya menghasilkan. Nah, kalian juga coba nanti kayak gitu gitu. Jadi jangan istilahnya cuman bengong-bengong terus nunggu nasib gitu ya. Jangan. Nah, anak saya yang laki-laki nih lumayan gitu. Jadi apa banyak nggak setujunya sama saya dengan cara bisnis saya, tapi dia lumayan dia kebagian rezeki gitu. Jadi misalnya kalau pas lagi kerja gitu kan ya saya, wah gue butuh operator nih untuk admin. Ya udah, dia udah lo kerja gitu kan ya. "Ya, mau nggak? Oke, siap gitu. Nah, udah. Terus nanti misalnya saya butuh publikasi apa gitu kan ya. Ini mau nggak nih bikinin gitu. Aku sih bisa gitu kan. Cuman lagi nggak sempat, lu mau nggak ngerjain kayak gini? Ya udah boleh gitu. Nah, ntar dibikinin sama dia. Nah, jadi eh, sekarang dia ngembangin bisnisnya gitu dengan menerima komisi-komisi. Saya heran juga gambar dia tuh sedengan aja sebenarnya, tapi banyak gitu dia nerima komisi-komisi. Jadi sekarang tidurnya jam 12 malam mulu gitu kan. Nggak tahu tuh ngapain gitu ya. Tapi yang jelas pada saat itu ntar dia belanja online gitu kan ya, beli apa ya, beli apa. Oh, duit dari mana nih? Perasaan gue nggak ngasih nih gitu kan ya. Oh, ternyata dia terima-terima komisyong gitu kan ya dari beberapa temennya. Nah, itulah. Jadi coba gitu jalan ya. Jangan sampai kalian nggak terbiasa dengan memikirkan. Jadi saya ngomongnya gini, kalian boleh gitu ya mikirin sebuah konsep gitu, tapi coba buat related sama kehidupan kalian sehari-hari gitu. Karena yang seru itu bukan yang terlalu heboh-heboh macam-macam gitu, enggak sekarang, enggak gitu. Lihat aja bagaimana suksesnya misalnya Ricis, bagaimana menariknya apa Rans gitu ya. Jadi walaupun ada satu ketika konten settingan yang emang flexing tingkat tinggi itu ada gitu. Kayak lagi mau beli mobil gitu kan ya. Konyol kan. Nah, ini kan kemarin gue ditawar mobilnya gitu kan ya. Ini udah nih gue kasih mobilnya gitu. Nah, tapi pas begitu dibuka cupnya kalau kalian pernah lihat tuh, ih kok nggak ada bannya gitu. Jadi gara-gara gue ditawar nih sama bini lo nih gila-gilaan nawarnya. Akhirnya gue kan bingung ya diskon apaan ya. Akhirnya bannya gue copot gitu karena bannya aja udah berapa ratus juta gitu kan 4 biji. Akhirnya ya jadi lucu-lucuan tapi ya apa banyak yang nonton gitu. Nah, itu kalian tuh harus punya mindset kayak gitu apalagi nanti di tempat kerjaan kalian jangan-jangan konten-konten yang kayak begitu justru malah menarik gitu untuk dilihat sama ini kalian gitu. Itu kayak Rans itu timnya sangat profesional itu. Salah satu konsultannya adalah senior yang bekerja di televisi sebenarnya, kerja di Rans gitu. Ya gajinya gede gitu kan ya. Sama kayak di media gitu kan ya. Nah, tapi intinya yuk gitu, coba untuk jadilah manusia yang relevan gitu. Relevan itu bisa mikirin yang deket-deket gitu ya. Yang deket-deket terbantu, yang deket-deket bahagia. Nah, berarti kalian juga bisa kayak gitu. Oke, lanjut ya. Kalau mau habis apa? Oh, oke. Nah, ini sampai di sini gitu ya. Jadi langkah-langkah mengembangkan komunikasi efektif gitu. Oke. Tentunya gitu ya. Ini nggak sampai di sini aja karena ini sebenarnya masih ada cukup banyak lagi. Ada juga yang nanti dari BINUS ya gitu ya akan saya putar lagi. Tapi sampai sini tuh ada yang mau ditanyakan dulu nggak misalnya gitu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan gitu. Ya. Jadi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Nanti
boleh nanya lagi boleh gitu ya. Nah, saya lanjutin dulu. Ini ada yang versi bahasa Inggris mungkin agak sedikit pengulangan gitu ya. Saya share dulu, bentar. Yang tadi udah, di sini ada 6 ya. Ada 7 slide gitu. Nah, coba kita buka yang ini. Yang ini keren. Ya udahlah, pasti PowerPoint kan. Nah, ini punyanya Binus ya. Jadi Introduction to Integrated Marketing itu. Nih yang ngajar udah doktor sekarang ya, namanya Dominic. Oke. Ya. Nah, jadi kalau di sini tujuannya lebih lebih advance lagi gitu ya. Jadi bisa menganalisa, sintesa dan memahami konsep of integrated marketing communication yang terkait dengan elemen-elemennya dan tujuannya ya, achieving and customer or market targeting gitu ya. The study are expected to originate their analysis based on marketing mix and its derivation on promotional mix as starting point of understanding integrated marketing communication. Ngerti orang Son? Nah, kalau enggak ya belajarlah dikit ya. Pasti kalau anak selatan kan pasti bisa gitu kan. Mereka kan udah mengembangkan culture English Selatan gitu ya, Southern English gitu ya. Nah, di sini sama gitu ya. Jadi menurut Pak Doktor ini gitu ya. Jadi sebenarnya yang namanya IMC ini lahir dari proses penyempurnaan ya. Jadi dulu ada namanya mass marketing sama selling gitu kan ya. Nah, kalau misalnya gini, kalau mass marketing itu biasanya produknya tuh radanya sedang-sedang aja gitu. Ya, ya udah begitu dah gitu kan ya. Tapi ada juga yang misalkan emang di selling gitu ya. Jadi bagaimana caranya memasarkan produk yang berkualitas itu secara banyak ke customer. Contoh yang paling sukses mobil lah gitu kan ya. Mobil kan barang mahal ya, tapi treatmentnya tuh kayak di mass marketing gitu. Penggunaannya juga mass media advertising gitu kan ya. Nah, tapi ternyata sekarang mungkin udah mulai agak berubah gitu. Ya yang paling kentara tuh misalnya kayak test drive gitu ya. Sering-sering test drive kan boleh dibilang jadi kayak menu utama gitu kan. Jadi kayak di tempat saya di kota wisata nih, kalau misalnya ada informasi ini ada test drive Pajero misalnya gitu. Wah itu orang malah kesempatan tuh, seneng pengen nyobain gitu kan ya. Muter-muter kayak apa sih. Tapi tentunya mau ngadain kayak gitu ya lihat-lihat daerahnya ya. Kalau misalnya ditaruh misalnya di tempat yang kecil gitu, yang senggol dikit bacok aja gitu ya nggak bisa gitu kan. Kalau di sini kan jalannya rada lumayan ya, agak besar-besar gitu. Agak gede-gede, jadi lumayan bagus lah gitu. Nah, terus yang berikutnya gitu ya, si Pak Kotler ini gitu ya, itu memang udah kayak mendengungkan paradigma baru kan gitu ya. Nah, jadi yang teorinya Kotler ini kan yang third wave gitu, marketing 4.0 gitu, sekarang 5.0 gitu mungkin ya. Itu benar-benar jadi konsep yang didengung-dengungkan dan ya kita ambil bagian lah gitu ya. Apa sih itu ya gitu ya. Nah, jadi katanya nih sekarang environment-nya berubah. Nih kalau ini sih emang iya berasa gitu ya. Berasa. Jadi pertama tuh adanya new teknologi. Dan new teknologi itu aneh gitu. Jadi misalnya gini, kalau katanya Renald Kasali, nah ini biar agak pinteran dikit saya ngomongnya, mengutip gitu ya. Ada yang namanya memperbaiki sebuah teknologi, ada yang membuat sebuah teknologi baru sama sekali gitu.
Ya kalau misalnya yang paling kelihatan contoh paling sederhana itu ya marketplace sama pasar tradisional lah gitu kan ya. Kalau dulu di mana kita harus punya toko, punya kios, beli ratusan juta segala macam nunggu orang datang gitu ya. Ya sekarang kita nggak perlu itu. Ya, bahkan barang pun nggak perlu stok gitu. Kita sistem dropshipper misalnya gitu kan ya. Jadi berubah gitu dan orang tetap bisa ambil untung semuanya di situ gitu. Ya, ada yang ngiklanin gitu ya, para konsultan digital marketing tuh sampai karena kepengen biar dapat kesan konsultannya keren itu, maka sampai disertifikatin loh gitu kan ya. Kalian tuh nanti nggak tahu diajarin apa enggak gitu, saya lupa. Tapi kalau yang angkatan yang 2 tahun sebelumnya, sebelum kurikulum berubah masih saya ajarin. Jadi gimana sih sebenarnya kalau misalnya coba beriklan di Google gitu kan ya. Apa yang mesti kita lakukan untuk beriklan di Google gitu. Apa yang mesti kita lakukan untuk beriklan di Facebook misalnya. Ya, ntar bisa lari ke Instagram segala macam itu gimana caranya gitu. Nah, itu kebetulan kerjaan saya beberapa tahun yang lalu. Nggak begitu lama sih. Terakhir saya berhenti kan tahun 2018 ya. Nah, di situ sebelumnya emang saya ngurusin beberapa klien lah gitu yang sukses, yang nggak sukses, yang sukses tapi nggak mau bayar lagi, itu ada gitu ya. Banyak lah gitu. Jadi, menurut kita sendiri waktu itu memang ini, eee, nggak bisa gitu ya, berdiri sendiri. Jadi teknologi ini sangat bergantung dengan teknologi-teknologi lainnya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada platform yang keren, ya entar dia bergantung sama bandwidth, bandwidth bergantung sama harga, harga bergantung sama kebijakan operator telco sama pemerintah gitu kan. Jadi semuanya tergantung relatif gitu ya. Kemudian ada shift gitu ya, perubahan dari mass marketing jadi segmented marketing yang mempunyai impact yang dramatis gitu ya dalam proses, pemasaran marketing gitu ya. Sehingga, eee, yang namanya marketer tuh mikirnya orang yang pemasar itu mikirnya tuh mesti menggunakan beberapa media dan menggunakan beberapa metode pemasaran. Nah inilah gitu ya, kita gitu ya nggak cuman mikirin ini, tapi kita gitu ya memikirkan bagaimana memvisualisasikan ini gitu. Seru banget gitu kan ya. Jadi, benar-benar sebuah konsep yang istilahnya, menarik gitu kan ya. Kita lanjut, gitu ya. Jadi kalau dulu mass media marketing itu mendominasi, promosi gitu ya, sekarang udah mulai berkurang. Jadi orang beriklan di televisi itu berkurang katanya. Tapi kalau saya lihat sih ini ya, eee, yang dibuang tuh budget budget produksinya tuh kadang-kadang tuh saya lihat tuh. Jadi kalau ngelihat kayak Gojek tuh ya, Gojek tuh masih ada kan yang sekian terima nasib gitu ya, itu kan terbaru banget tuh. Seorang ini yang ketipu kripto akhirnya kepingin makan enak, dia memesan Gojek dan gini 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 gini. Sekian, terima nasib gitu kan ya. Nah, itu, bagus gitu. Jadi saya nyaranin juga kalian, eee, apa, mendalami tentang, konsep-konsep pemasaran yang pakai iklan gitu ya. Kalau iklan tuh sempat ada yang ngajarin nggak sih lu? Bikin iklan gitu atau apa gitu? Ada, Ada Pak, nggak pembelajarannya? ada. Mata kuliah apa? Waktu waktu di semester dulu advertising management. Oh ya, ya udah syukur kalau ada. Nah, itu kan berarti ada tuh advertising management ya, berarti, di situ kalian mengelola gitu ya, bagaimana sebuah, biro iklan itu bekerja. Nah, sebenarnya konsepnya itu kan mereka itu adalah pelaksana dari IMC kan sebenarnya gitu. Mungkin mereka nggak menjualkan langsung, tapi kan kolateralnya dia yang bikinin misalnya gitu ya. Terus apa, kayak
flip chartnya mungkin dia yang bikinin gitu, tapi pelaksananya mungkin enggak gitu. Makanya saya dulu ada Mas, kita nyebutnya Mas gitu ya. Pokoknya Danton Siohombing namanya, punya perusahaan namanya Inkara gitu ya. Kalau saya nggak pernah punya perusahaan yang kayak gitu, rata-rata saya di perusahaannya tuh pelatihan pendidikan multimedia atau desain grafis ya. Rata-rata yang punya sendirinya tuh yang itu gitu. Nah, tapi gitu ya, dia pun sekarang udah mulai berubah. Jadi kalau dulu dia bilang bahwa, "Gila perusahaan desain tuh pusing banget sekarang," gitu. Mesti ngegaji orang banyak, tapi orderannya tuh nggak seru gitu kan. Karena ngedesain tok, tapi kalau misalnya kayak bikin konsep pemasaran untuk sebuah, eee, apa namanya tuh, tower dari apartemen baru itu malah laku gitu. Jadi kayak misalnya dia bikinin, promonya gitu kan ya, terus nanti dia, ada yang pembicaranya gitu, siapa gitu kan ya. Ya yang kayak sering kalian lihat di TV lah itu ya. Itu kan yang Agung Podomoro biasanya itu kan pasti bikin-bikin modelnya kayak gitu ya. Nah jadi, kita masuk ke yang tadi, era tadi. Jadi emas itu udah mulai pindah menjadi ceruk yang boleh dibilang sangat-sangat spesifik dan ada istilah namanya nanti user persona gitu ya. Jadi bagaimana, eee, klasifikasi atau kriteria user itu kita, buat supaya benar-benar, bisa sesuai gitu kan ya. Ya, nah lanjut ya. Terus, ada market fragmentation gitu ya. Jadi terbelah-belah, terfraksi-fraksi, ada yang penggemar FB, penggemar Instagram, penggemar TikTok gitu kan ya. Sehingga mesti dipikirin di TikToker tuh gimana, ya, di FB gimana, ya di Instagram mesti ngomong apa, di Twitter ngomong apa gitu ya. Itu ada namanya market fragmentation sehingga strateginya pun masing-masing gitu kan ya. Nah, jadi apa tuh EMC? EMC itu ada konsep of marketing communication planning gitu ya, that recognize the value of a comprehensive plan that evaluate the strategic role ya, of communication discipline ya. Misalnya general advertising ya, sales promotion, direct selling gitu ya, PR gitu ya. Dan mengkombinasikan disiplin-disiplin ilmu ini untuk menjadikan sebuah rencana yang ya clarity itu jelas gitu ya, clear gitu kan ya, konsistensi ya konsisten dan maksimal gitu kan ya dampaknya gitu ya. Jadi ini ada namanya A4 gitu ya, triple apa namanya ya A4 American Association of Advertising Agencies gitu. Nah, jadi ini nggak cuma ditelan sebagai sebuah konsep ya, tapi coba misalnya kalian tuh nyari-nyari gitu ya, di luaran. Integrated marketing plan untuk misalnya Starbucks, EMC for misalnya IBM gitu ya. Itu kayak gimana sih gitu. Coba kalian pelan-pelan kulik-kulik gitu ya, korek-korek gitu ya, sampai kalian bisa mendapatkan yang kayak gitu gitu kan ya. Nah, jadi itulah kurang lebih yang kira-kira AMC itu ambil perannya gitu kan ya. Jadi dia merupakan way of looking at the whole, where once we saw only at part such as advertising, PR, sales promotion, purchasing, employee relation, dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau tadinya tuh PR untuk PT ini, atau misalnya pemasaran untuk PT Anu, sekarang diintegrasiin, ya integrated marketing communication untuk perusahaan ABCD gitu kan ya. Udah kayak gitu.
Nah, tapi misalnya nanti ada banyak gitu, misalnya launching produk baru gitu ya. Ada yang misalnya untuk masuk ke market tertentu itu ada gitu, banyak macam-macamnya. Sehingga nanti lihat-lihat aja tuh coba TA. Jadi habis ini nih mungkin nggak sampai selesai gitu ya. Untuk 2 sesi yang 2 jam yang berikutnya nanti kalian coba tugas mandiri, saya kasih resensi atau coba bikin summarize tentang skripsi dari anak-anak yang 2 tahun di atas kalian ini ya, nanti saya kasih. Ya. Yang berikutnya ya, konsep under which a company can fully integrated and coordinated its many communication channel to deliver a clear, consistent, compelling message about the organization and its product. Jadi sama kayak tadi ya, gimana cara membuat sebuah komunikasi yang utuh gitu dan menyeluruh. Gitu ya. Nah, objektifnya itu adalah menciptakan sinergi, mengintegrasikan hal-hal yang istilahnya bisa lebih efisien, maintain customer loyalty, kemudian juga membuat atau mendukung ya konsistensi dari keseluruhan program marketing dan mengkoordinasi serta mengintegrasi semua communication tool gitu ya, avenue gitu ya, tempat dan source within a company into a seamless program that maximize the impact on consumer and other end user at minimal cost. Nah, jadi kalau dulu bikin programnya sendiri-sendiri, sekarang udah bikin satu program aja, kemudian bisa dijalankan bersama-sama. Kayak dulu saya tuh punya temen tuh dia suka marah-marah gitu. Ih, orang PR mah kerjanya ngabis-ngabisin duit aja, misalnya kayak gitu kan. Ya karena PR itu emang harus berdiskusi. Dan kadang-kadang emang ngundang orang itu ya harus disangonin ya enggak. Jadi misalnya ngundang pers, ngundang apa gitu itu kemudian nanti ada liputannya atau apa itu kan nggak gratis gitu loh. Itu diundang dengan baik gitu kan ya. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, nanti kita bahas ya lebih jauh mengenai promotion dan integration segala macam ini nanti dalam studi kasus lah gitu ya. Nah, kita stop sampai di sini dulu ya. Nah, nanti coba Anda mikirnya tuh begini. Saya akan kasih tugas gitu ya. Nanti selama 2 jam ini Anda coba pikirin ya, ini tugas mandiri gitu. Coba analisa tugas akhir ini atau paling enggak Anda baca kemudian Anda bisa menceritakan. Jadi nanti kalau misalnya minggu depan itu senggang semuanya, ya kita akan coba tanya jawab gitu ya. Jadi ini masih online juga minggu depan, saya belum tahu kapan bisa jalan-jalannya ke tempat kalian gitu ya. Yang penting semuanya nanti dijalankan aja ya. Nanti habis ini nih kita sudahi dulu sesi tatap muka online-nya. Nanti akan saya kasih tugas gitu ya untuk mereview tugas akhir dari 2 anak gitu ya. Namanya dari Cilengsi aja karena kebetulan nggak susah yang diambil itu rata-rata soalnya IMC, Integrated Marketing Communication. Nanti coba berdiskusi kita di minggu depan gitu ya. Jadi hari ini Anda pasti membaca TA itu cukup ruwet gitu ya. Nanti kita lihat gitu ya. Nanti kita coba diskusi dan Anda yakin harus pelajarin benar, nanti kita bahas studi kasus. Karena gini nih, mati kutunya saya itu adalah rata-rata mahasiswa saya tuh jarang mau berinteraksi untuk mengungkapkan pikirannya gitu. Padahal ngungkapin pikiran tuh penting banget, ya penting pakai banget gitu. Kalau pikiran itu nggak diungkapin, maka otomatis kita akan sulit. Ya pada saat TA kita nggak bisa ngomong gitu ya. Pada saat ditanya kita juga enggan gitu karena kita nggak ada persiapan. Nah, sehingga Anda paksa diri Anda untuk membaca, Anda paksa diri Anda untuk jadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi gitu ya. Ketika dikasih tugas baca ya baca tuh sambil dimengerti gitu. Jangan kamu udah baca, udah. Terus nggak ngerti, Pak, gitu. Repot kalau kayak gitu. Jadi coba dimengerti. Jadi
poin-poin untuk mengerti itu ada gitu. Ini perusahaan apa yang dibahas misalnya kayak gitu ya. Terus kira-kira apa tujuan perusahaan ini membuat program IMC gitu kan ya. Terus kira-kira langkah-langkah apa aja yang mesti diambil. Nah, itu ntar kita diskusi itu. Kita diskusi kayak gitu. Nah, kemudian nanti kita istilahnya bisa mendapatkan masukan ya. Jadi collaborative learning. Jadi yang kurang dari kita ada collaborative learning-nya. Mau disuruh presentasi aja kayaknya ogah-ogahan gitu. Padahal ya lalu kan mau jadi orang keren gitu. Orang keren itu harus bisa mendeliver dirinya sendiri sebagai seseorang yang layak untuk diajak kerjasama gitu. Kalau ngomong aja nggak mau gitu ya. Kayak dulu tuh saya selalu tuh kalau di tempat saya gitu ya minimal gitu. Jadi pada saat presenting tuh pasti keren-keren gitu. Jadi bawa karyanya sendiri, terus kemudian karyanya dipajang di depan kelas, terus kemudian diceritain konsep pembuatannya, diceritain makna dari yang dia maksudkan tuh apa gitu. Nah itu akhirnya jadi kebiasaan ngomong gitu, walaupun nggak semuanya jadi desainer. Ada yang tetap jadi tukang sablon misalnya, tapi punya perusahaan sablon sendiri gitu kan ya. Ada yang ngebantuin bapaknya bikin usaha catering, tapi dia bisa masarin cateringnya dengan lebih bagus gitu kan ya. Ada yang misalnya emang jadi supir Grab, ya nggak apa-apa gitu sambil terus merintis karir untuk ngedesain gitu kan ya. Ada yang memang kerja di agensi beneran gitu kan ya. Ya mengkomunikasikan perusahaan dengan cara yang itu-itu aja misalnya kan, macam-macam. Tapi paling nggak latih gitu ya. Latih supaya kalian bisa jadi orang yang mampu mengkomunikasikan ide kalian, mengkomunikasikan pikiran kalian. Tugas Bapak di sini itu adalah nganter gitu ya. Karena teori dijejelin mau 1000 teori, 2000 teori, kalau nggak pernah diaplikasikan, kalau nggak pernah dilempar lagi keluar lewat omongan, lewat pemikiran, jadinya ya cuman hari ini lupa, besok nggak inget, terus pas disuruh praktek nggak bisa. Nah, kayak gitu ya. Dan ini bagus gitu buat latihan komunikasi. Oke ya, ini mungkin Bapak cukupin dulu sampai sini gitu ya. Selebihnya nanti ada tugas mandiri yang nanti akan bisa dikerjakan dan saya kirimkan lewat WA Group. Nanti tolong diresensi, dibaca, dipelajari. Kemudian minggu depan kita tanya jawab tentang hal itu gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ini kayaknya udah boleh di stop share nih kelihatannya. Saya stop share dulu ya. Nggak ada. Oke. Kalau misalnya memang nggak ada, Pak, berarti maaf Pak. ya silakan Nena. Itu nanti di-share di grup Pak untuk Ya di tugas grup. nanti. Biasa. Jadi ada 2 TA senior, nanti dibaca. Jadi TA-nya nggak sembarangan ya. TA-nya tuh topiknya tentang IMC pasti. Jadi nanti TA senior itu silakan dipelajarin gitu ya. Oke. Bahasa Ada minggu lagi? depan ya. Pak. Hah? Baru Gimana bahas Dena? Dibahas apa? tadi Bapak bilang nanti pembahasannya minggu depan ya. Benar. Jadi pembahasannya tuh saya akan melakukan tanya jawab. Jadi nanti tolong ditangkepin ya. Jadi kita besok minggu depan ngobrol aja. Ini namanya studi kasus, brainstorming ataupun connecting dots lah gitu. Semuanya sama gitu. Tapi paling enggak nanti ini kira-kira sebenarnya apa yang bisa lo tambahin ya kayak gitu ya. Jadi kita pura-puranya lagi main agensi-agensian gitu ya. Tapi tolong dilawan gitu. Maksudnya dikasih masukan-masukan yang istilahnya debat-debat agak-agak nggak penting itu ya nggak apa-apa. Tapi paling enggak deskriptif gitu, bukan destruktif ya. Oke, gitu ya. Kira-kira ntar saya kasih, silakan kalian selama 2 jam ini coba baca-baca, pelajarin gitu ya. Karena ini perlu waktu juga gitu. Nah, nanti minggu depan kita coba diskusi. Baik, kalau gitu saya akhiri dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Iya Pak.